ada di tempat ini, walaupun kita sekeluarga hanya kalangan keluarga, dan juga bagi yang menyaksikan live notification Facebook kami, kita segera memulaikan ibadah hari minggu di kapan pagi hari ini. Seberapa yang ada, kita akan memulaikan acara ibadah kita, dan kita akan minta satu pujian, kau sungguh indah tiada taranya. Kita akan memulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan.
keluarga besar kami, sobat kenalan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, anak-anakmu, hamba-hambamu. Kami boleh bersyukur di pagi hari ini anugerah dan kemurahan dan berkah. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami akan menaikkan kebaktian kami. Kami yakin percaya otoritas Allah di tempat ini, baik yang melayani, main musik, bahkan Tuhan di pujian, bahkan yang membawakan firman suara Tuhan di pagi hari ini. Kami yakin percaya sudah Engkau naungi mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan, urapan surgawi dalam kehidupan mereka semua. Bahkan tempat ini Engkau kuduskan dengan kuasa-Mu, halangi dengan kuasa-Mu hal-hal yang bukan dari Tuhan. Engkau halaukan dengan kuasa surgawi. Niatan orang jahat, kuasa gelap coba mengganggu kami dalam nama Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka yang lewat di tempat ini boleh diberkati dengan suara-suara yang kami kemenangkan, bahkan suara yang berasal daripada-Mu. Banyak jiwa dimenangkan, kuasa Tuhan ada di tempat ini, bahkan di tempat kompleks ini Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini pertemuan pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah buka ibadah kita di dalam doa. Kita masih menyembah Tuhan. Kita mau mengejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya pujian yang berkata dan dekat pada itu rindu. Na na
terkadang kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi dengan banyaknya hal, terlebih dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini kembali mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada kita seharusnya mengejar kehadiran Tuhan, membawa hadiratnya Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Meskipun dalam keterbatasan, meskipun kita harus berhadapan dengan peribadatan online yang memang agak sangat berbeda dengan kebiasaan kita yang ingin bersekutu di sebuah tempat, di sebuah komunitas, tetapi saya yakin dan percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi dengan tempat. Kita menarik hadiratnya Tuhan meskipun di rumah masing-masing, meskipun di tempat pekerjaan kita, tetapi ketika kita berikhtiar untuk menarik hadirat Tuhan, maka Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk memberkati kehidupan kita dan bahkan untuk menolong kita dalam kesesakan. Amin. Tuhan Allah setia dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana pujian yang selalu berkata bahwa Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita. Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Dan kalaupun kita hidup bagi Tuhan. Kalaupun kita ada, kita mau menyatakan itu karena Tuhan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan kembali pujian penyembahan dan kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau kita hidup bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kebenaran sejati dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Kebenaran
selama kita hidup kita hanya memandang Tuhan. Kalau kita memandang ke kiri, kita memandang ke kanan, kita memandang kesalahan, kekurangan orang-orang di sekitar kita, tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hanya memandang Tuhan, hanya memandang kebaikan Tuhan, hanya memandang kasih-Nya Tuhan, niscaya hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk datangnya firman Tuhan, memberkati kehidupan kita, menegur kehidupan kita, mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Kita buka pintu hati kita selebar mungkin kita yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan live notification dari Facebook kami juga, supaya kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan yang datang, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nyanyikan satu pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, mengatasi segala persoalan hidup kami Tuhan. Sebab Engkau berkata bahwa Engkau menyertai kami. Amen. Dengan firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya.
agung. Engkau yang kami sembah di pagi menjelang siang ini. Mungkin kami yang dengan konsep yang sederhana, tetapi kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Setiap pujian sembah yang sudah kami lakukan, kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan saatnya tiba, ya Allah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kebutuhan bagi kami dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan merasa tidak mampu, tetapi dengan firman-Mu yang akan memampukan dan menguatkan kami, agar terus kami bergerak, agar terus kami melangkah untuk terus menjalani hari-hari kami dengan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang ada di tempat ini dan terlalu yakin setiap mereka yang menyaksikan akan ibadah online kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan terjadilah sesuai dengan mau Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kepada kita semua, keluarga besar GPD Anugerah, meskipun kita hanya dalam bilangan keluarga, kita boleh diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh sama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Dan kita pun bersyukur kalau kita boleh ada pada pagi menjelang siang ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan terambil di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Ini ayat yang cukup panjang, tetapi kita akan melihat 3 pembacaan saja dari ayatnya yang ke-5, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 6, 7, 8, 9. Saya baca kepada kita semua. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu bahwa yang hendak dilakukannya. Apa yang hendak dilakukannya? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kepada kita keluarga dan kepada kita semua yang sementara menyaksikan ibadah online kami GPD Anugerah. Sebagaimana judul yang saya sudah muat baik di WA maupun di Facebook. Judul khotbah pada minggu ini, renungan firman Tuhan adalah pahlawan
kita. Jadi tema khotbah minggu ini adalah pahlawan kita. Berbicara mengenai pahlawan, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya. Jadi pahlawan itu adalah orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Atau dengan pengertian lain, pejuang yang gagah berani. Itulah yang dimaksudkan dengan pahlawan, pejuang yang gagah berani. Kita barusan lewat, ya, negara kita barusan memperingati atau merayakan HUT RI yang ke-75. Saya percaya semangat kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita semua. Tentu untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk memperoleh kemerdekaan, ada orang-orang yang berani, ya, orang-orang yang rela berkorban, yang dalam konteks ini adalah pahlawan. Saya tahu dan saya percaya kita memahami betul bahwa ada sekian banyak pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, ya. Nah, di dalam iman Kristen, ya, di dalam keyakinan kita yang dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Kita terikat dengan kehidupan dosa. Dosa yang merantai kita, dosa yang memenjarakan hidup kita. Tetapi ada satu pahlawan yang luar biasa yang datang memerdekakan kita dari jajahan dosa. Ada satu tokoh besar Alkitab, ya, yang hadir di dunia ini untuk memerdekakan saya dan saudara dan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, memenjarakan dosa yang memenjarakan kita. Tetapi dengan hadirnya Yesus yang saya maksudkan, Yesus hadir memerdekakan kita dari jajahan dosa. Saya mau berkata bahwa Yesus adalah pahlawan bagi kita umat manusia. Sebab Yesus, ya, dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib agar kita terbebas dari jajahan dosa, agar kita terbebas dari segala ikatan dosa yang merantai kita. Berbicara mengenai Yesus yang adalah superhero, ya, Yesus yang adalah pahlawan kita, berkenaan dengan Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Apa yang akan kita temukan di sana? Di sana di dalam Yohanes ini kita menemukan ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang puji Tuhan, dia pun dikala itu menjadi pahlawan bagi yang dicatat di sana 5.000 orang. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian saya katakan anak kecil ini, ya, menjadi pahlawan bagi 5.000 orang yang saat itu, ya, boleh dikatakan lagi dalam keadaan lapar. Sebelum kita ke Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 berkenaan dengan anak kecil yang saya maksudkan di sana, kita melihat mengenai Yesus yang adalah pahlawan bagi kita umat manusia. Ada 4 hal yang saya temukan dari sekian banyak hal tentang pahlawan Yesus Kristus. Ada 4 hal.
yang saya coba mau hubungkan dengan anak kecil ini. Yang pertama, Yesus adalah pahlawan di mana dia peduli dengan umat manusia. Dengan kepeduliannya terhadap manusia, notabene yang adalah ciptaannya, ketika dosa merantai manusia, roh dosa mengikat manusia, dosa memenjarakan manusia, dosa yang membuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta menjadi berjarak, ya. Dosa yang merusak kehidupan, ya, umat manusia, ya. Yesus yang dalam hal ini sebagai pahlawan, dia hadir di dunia ini menunjukkan bentuk kepedulian Yesus, ya, kepedulian Yesus terhadap manusia, sehingga dia hadir dengan kepeduliannya menyelamatkan manusia. Dia hadir menyelamatkan manusia, dia hadir memerdekakan manusia dari ikatan dosa. Yang kedua, Yesus yang saya maksudkan sebagai pahlawan kita, umat Tuhan, dia membawa perubahan. Yesus hadir sebagai pahlawan yang membawa perubahan. Ya. Dari manusia berdosa menjadikan manusia berdosa ini tidak berdosa. Jadi Yesus hadir membawa perubahan. Manusia, saya dan saudara, dulunya berdosa menjadi tidak berdosa. Sekali lagi poin yang kedua tentang Yesus yang adalah pahlawan. Yesus hadir membawa perubahan. Yang ketiga, tentang Yesus sebagai pahlawan. Yesus adalah pribadi yang tidak egois. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia terpenjara dalam dosa, apakah Yesus tinggal diam? Apakah Yesus tidak bertindak? Apakah Yesus berdiam diri? Tidak. Tetapi Yesus pada poin yang pertama, dia peduli dengan gerejanya. Dia peduli dengan umatnya. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mau peduli dengan umatnya yang sementara terpenjara dengan dosa. Haleluya. Yang keempat, Yesus yang adalah pahlawan. Yang keempat, Yesus hadir di dunia ini dengan segala kerendahan hati. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan rendah hati? Ini menunjukkan karakter hamba. Yesus dalam sabdanya berkata, ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini menunjukkan karakter hamba. Dia mau melayani kita, manusia yang berdosa. Tetapi itulah tujuan Allah lewat Yesus Kristus hadir di dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan dialah yang akan melayani kita, membebaskan kita dari segala ikatan dosa yang mengikat kita. Haleluya. Dan 4 poin ini, ya, saya rasa ada banyak poin tentang pahlawan Yesus, tetapi saya angkat ada 4 hal. Dan kita melihat di dalam Injil Yohanes, sebagaimana dalam pembacaan kita, tentang anak kecil. Kita menemukan tentang anak kecil yang saya sebutkan sebagai pahlawan untuk 5.000 orang. Yang pertama tentang anak kecil, saya temukan dalam pembacaan baik di Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam hal ini yang saya maksudkan anak kecil dalam keterangan firman Tuhan ini,
Yang pertama, kalau tadi Yesus sebagai pahlawan, dia memiliki sebuah kepedulian terhadap umatnya. Demikian pula anak kecil ini. Anak kecil ini saya yakin punya kepedulian terhadap orang yang lagi lapar itu. Sehingga ya, dia rela memberikan apa yang dia punya. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Peduli. Akibat kepedulian dari anak kecil ini, ketika mungkin murid-muridnya datang, Tuhan Yesus suruh pergi dekatin anak itu, tolong tanyakan boleh nggak yang adik punya diberikan untuk menjadi sebuah menu bagi 5.000 orang. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, peduli. Kalau tadi Yesus peduli dan menyelamatkan semua umat manusia. Dan kalau di sini anak kecil ini peduli dan menyelamatkan 5.000 orang. Ya, yang kedua, anak kecil yang saya sebutkan pahlawan di sini membawa perubahan. Apa yang anak kecil lakukan sehingga saya sebut membawa perubahan? Dari 5.000 orang, ya, dari 5.000 orang di sini, mereka yang dalam kondisi lapar, ya, dengan hadirnya anak kecil ini, mereka yang lapar menjadi tidak lapar. Betul toh? Mereka yang lapar menjadi tidak lapar. Haleluya. Yang ketiga, Yesus, saya bilang tadi, tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya sudah, manusia yang sudah berdosa, biar aja berdosa, biar aja binasa. Tidak. Yesus tidak begitu, tapi dia datang ke dunia ini. Begitupun yang saya jumpai dalam kehidupan anak kecil ini, dia tidak egois. Umumnya anak-anak kecil itu egois. Ketika kita meminta sesuatu yang dia pegang, ya, contoh Mika, kita minta apa yang Mika pegang, banyak kali apa yang dia punyai itu, kalau kita mau meminta, itu jarang dikasih. Umumnya sifat anak demikian. Tetapi anak kecil dalam Yohanes ini tidak demikian. Dia tidak egois. Ya sudah, kalian gak bawa bekal, kalian gak bawa persediaan, kenapa meminta yang aku punya? Tidak. Dia gak egois. Ya, itu yang dimiliki oleh anak kecil. Dia tidak egois. Yang keempat, dia pun rendah hati. Ya, meskipun kecil-kecil, salah satu hal lain yang dimiliki seorang anak kecil ini, dia rendah hati. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah ya 2 tokoh yang saya angkat dari sekian banyak tokoh berkenaan dengan pahlawan. Kita mau masuk kepada apa yang menjadi pesan Tuhan lebih jauh lagi dalam kebenaran. Kita akan melihat lebih jauh tentang anak kecil. Pelajaran dari anak kecil, jadilah pahlawan-pahlawan akhir zaman. Ya. Jadilah pahlawan-pahlawan akhir zaman. Yang pertama, jadilah gereja Tuhan yang membawa perubahan. Jadilah gereja Tuhan yang membawa perubahan. Kalau kita belajar dari anak kecil ini, jadilah gereja Tuhan yang membawa perubahan. Ya. Dimanapun kita berada, Mama berada, Raflus berada, Marcel berada, Ishak berada, Mika berada, Mami berada, saya berada. Bahkan semua yang menyaksikan tayangan ibadah online kami ini, dimanapun kita semua berada,
mampukan diri kita oleh tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang membawa perubahan. Haleluya. Apa yang dimaksudkan membawa perubahan? Menjadi orang-orang yang berdampak baik bagi orang lain. Orang-orang yang mampu memberi solusi bagi orang lain. Tadi anak kecil. Kehadiran anak kecil 5.000 orang yang lapar. Yang mereka yang lapar jadi tidak lapar. Kenyang. Haleluya. Membawa perubahan lewat kehidupan kita. Mereka yang mungkin terjerat dengan kehidupan mabuk-mabukan menjadi tidak lagi mabuk-mabukan. Lewat kehidupan kita, mereka yang suka berjudi tidak lagi berjudi. Mereka yang tidak lagi suka beribadah, lewat kehidupan kita, kita hadir dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami perubahan. Mereka yang kurang setia, mereka yang tidak suka beribadah, kembali suka beribadah, kembali suka mencari Tuhan. Haleluya. Menjadikan pribadi kita pahlawan-pahlawan akhir zaman yang membawa perubahan. Mereka yang mungkin datang ke gereja biasa-biasa saja, lewat keberadaan kita melakukan pendampingan. Kalau beribadah bukan sekedar komat kami, bukan sekedar duduk, bukan sekedar tepuk tangan, bukan sekedar lipat tangan, bukan. Tetapi bagaimana kita mengalami Tuhan dalam ibadah. Haleluya. Ini yang dimaksudkan membawa perubahan. Haleluya. Jangan sebaliknya. Kehadiran kita terhadap orang lain membuat orang lain makin rusak. Membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan. Jangan. Tetapi mari, lewat kehidupan kita, mereka yang jauh dari Tuhan, ya, lewat hidup kita mereka mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, lewat kehidupan kita bisa mengenal Tuhan. Mereka yang kurang paham tentang kebenaran firman Tuhan, lewat kehidupan kita, mereka itu bisa paham tentang kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, jadilah pahlawan-pahlawan akhir zaman. Yang kedua, menjadi gereja Tuhan yang tidak egois. Jangan menjadi gereja Tuhan yang egois. Ya sudah, kamu sudah berdosa, sekalian aja basah. Tidak. Jangan kita merasa sorga hanya milik kita. Jangan egois. Ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Ada banyak orang yang perlu lewat kehidupan kita, mereka yang gelap. Lewat kita terangi mereka yang gelap itu. Jangan egois. Amin. Apa yang kita bisa buat sama orang lain, mari kita buat semampu kita. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Hai, sorga buat kita saja. Yang mereka sana enggak, bukan begitu. Jangan egois. Jangan menjadi gereja Tuhan yang egois. Jangan menjadi umat-umat Tuhan yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dengan banyak hal. Tetapi mari kita mau care dengan orang lain. Amin. Kita mau peduli dengan orang lain. Kita mau rasa terbeban dengan orang lain. Kira-kira apa yang kita bisa buat sama orang lain? Kira-kira apa yang kita bisa lakukan sama orang lain? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Jangan egois. Amin. Haleluya. Tuhan. Yang ketiga, jadilah pahlawan-pahlawan akhir zaman, menjadi gereja Tuhan yang memiliki karakter hamba. Haleluya. Sebelum kita ke poin yang ketiga, coba kita dulu
kembali ke poin yang kedua, ayat referensinya saya lupa tadi, Filipi 2 ayat 3 bahagian A. Filipi 2 ayat 3 bahagian A. Itu poin yang kedua. Menjadi gereja Tuhan yang tidak egois. Bahagian A, ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, itu yang kita perlu garis bawahi, atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jangan segala sesuatu untuk saya. Orang lain biar aja menderita. Orang lain biar aja susah. Orang lain biar aja gak sukses. Orang lain sudah. Yang penting buat kita. No. Ya. Alkitab, firman Tuhan, kebenaran Allah mengajar kita. Jangan egois. Haleluya. Itu yang dimiliki oleh anak kecil. Kalau dia mau egois, ngapain? Aku kasih, aku punya, aku juga butuh loh. Tapi dia kasih. Jangan egois. Yang ketiga, menjadi gereja Tuhan yang memiliki karakter hamba. Menjadi gereja Tuhan yang memiliki karakter hamba. Kita bisa jumpai masih dalam Filipi 2 ayat 3 bahagian B. Filipi 2 ayat 3 bahagian B. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kita melihat orang lain seolah-olah mereka yang lebih utama. Ini sebenarnya sebuah pelajaran bagaimana kita menghargai orang lain. Ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Ini yang dimaksudkan. Menganggap orang lain lebih utama. Menjadi gereja Tuhan yang memiliki karakter hamba, rendah hati. Jelas di sana, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati seorang menganggap lebih utama. Rendah hati. Rendah hati ini mencerminkan atau menggambarkan karakter hamba. Kita merasa kita nggak lebih dari orang lain. Selalu rendah hati. Rendah hati, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pencapaian kita, tetap rendah hati. Rendah hati. Dengan begitu Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan lebih mempromosikan kita. Tuhan akan lebih membawa kita pada pencapaian yang lebih lagi untuk kita semua yang ada di tempat ini, yang sementara menyaksikan ibadah online kami. Yang keempat, jadilah pahlawan akhir zaman. Ya. Memberi dalam pelayanan, tidak setengah-setengah. Memberi dalam pelayanan, tidak setengah-setengah. Ketika Tuhan memanggil kami, saya menjadi hamba Tuhan, dan saya pun merespon panggilan Tuhan. Saya memberi diri tidak setengah-setengah. Apa yang saya bisa karyakan, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, sebuah bukti pengabdian saya yang tidak setengah-setengah saya lakukan. Mungkin bagi ukuran manusia, kamu kurang. Tetapi saya punya Tuhan yang saya mengabdikan diri. Ya, dialah yang menilai sejauh mana kesungguhan saya, totalitas saya dalam pengabdian kepada Tuhan. Ya, jadilah pahlawan akhir zaman. Pahlawan akhir zaman yang dituntut kepada kita memberi dalam pelayanan, tidak setengah-setengah. Ya, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dalam hal ini yang saya maksudkan ada 3 poin.
Yang pertama, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Memberi dalam pelayanan tidak setengah-setengah, kesetiaan mengiring Tuhan. Mari dalam kesetiaan kita jangan setengah-setengah, sepenuh hati kita dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, pengabdian dalam pelayanan, seperti yang saya sudah ilustrasikan tadi. Ketika Tuhan memanggil saya merespon panggilan Tuhan. Saya memberi diri menjadi hamba Tuhan. Saya mengabdikan diri saya kepada Yesus dengan apa yang saya bisa lakukan. Mungkin orang menilai masih banyak kekurangan. Biarlah Tuhan yang menilai saya dengan sebuah pemberian diri, sebuah pengabdian saya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dalam poin yang keempat, di hal yang ketiga, dan dalam kehidupan berkorban. Saya sudah singgung tadi, berkorban. Kalau mungkin yang sering mengikuti ibadah online kami, biasanya kami suami istri duduk dengan konsep yang sederhana. Dan kalau pada minggu ini ada satu perbedaan, kami coba memaksimalkan apa yang bisa kami karyakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan. Ya, mungkin sedikit berbeda, nggak terlalu jauh berbeda. Next time ada lagi sesuatu yang lebih baik. Ya, next, minta doa, minta dukungan untuk pelayanan kami. Karena begitu rindunya kami, ya, begitu rindunya kami agar kehidupan pengembalaan kami boleh semakin dibukakan jalan oleh Tuhan. Sudah dibukakan jalan, bahasa saya, semakin dibukakan jalan, semakin diperluas area pelayanan pengembalaan kami. Haleluya. Jadi menjadi pahlawan akhir zaman. Yang keempat, perhatikan baik, memberi dalam pelayanan tidak setengah-setengah. Apa yang kita bisa buat untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, sebagai bentuk dukungan kita, sebagai bentuk support kita, lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, hai umat-umat Tuhan, hai jemaat Tuhan, dan kepada kita semua, mari layanilah Tuhan, jangan setengah-setengah. Kesetiaan kita jangan setengah-setengah, ya. Dalam hal pengabdian pelayanan kepada kita, jangan setengah-setengah. Ketika kita merespon panggilan Tuhan bagi kita, Anda sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, apapun jabatan di pundakmu, ya. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, layanilah Tuhan, jangan setengah-setengah. Sepenuh hati, tulus melayani Tuhan. Ya. Yang ketiga, di poin yang keempat, dan dalam kehidupan berkorban. Mari maksimalkan setiap apa yang kita punya untuk kita mau berkorban. Mengapa demikian? Seperti contoh anak kecil, dia nggak bilang begini, 5 roti dan 2 ikan. Sudah, 4 roti saja, 1 buat saya. 2 ikan, 1 diambil, 1 buat saya. Tidak. Ya, atau sudah 5 roti, 1 ikan buat saya, 1 ikan dikasih. Tidak. 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki anak kecil itu, semuanya dia kasih. Semuanya dia korbankan. Semuanya dia beri untuk Tuhan. Haleluya. Dan saya punya keyakinan, anak ini pun kenyang. Kenyang. Mujizat Tuhan akan hadir ketika kita betul-betul total dengan Tuhan. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak setengah-setengah dengan Tuhan. Amin. Untuk lebih meyakinkan bahwa anak ini benar-benar memberi
semua apa yang dia miliki. Coba kita lihat Matius 14 ayat 17, ini ayat terakhir, Matius 14 ayat 17 sampai 19. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduknya. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Enggak hanya 5 roti, 2 ikan, tidak. Tetapi semua yang dimiliki anak itu diberi. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Ya, kita mau kasih buat Tuhan. Kita mau kasih buat Tuhan. Sebab hidup kita pun punya Tuhan. Haleluya. Jadi pelajaran bagi kita hari ini. Saya ulangi sebagai penutup. Jadilah pahlawan-pahlawan akhir zaman. Yang pertama, menjadi gereja Tuhan yang membawa perubahan. Yang kedua, menjadi gereja Tuhan yang tidak egois. Yang ketiga, menjadi gereja Tuhan yang memiliki karakter hamba, rendah hati. Yang keempat, menjadi gereja Tuhan yang ketika melayani Tuhan tidak setengah-setengah. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan gereja di akhir zaman, menjadi pahlawan-pahlawan yang mau memberikan totalitas seluruh kehidupan kita untuk kerjaan Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, berdoa syafaat, dan nanti juga akan segera mengakhiri ibadah kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan, selagi kita hidup, kita memberdayakan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika masih diberi kesempatan, kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kerjaannya. Untuk
tampil menjadi pemenang, Haleluya. menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi pahlawan untuk pekerjaan Tuhan. Ajar kami peduli, peduli dengan sesama kami, peduli dengan pekerjaan. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, Ya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan tulus, ikhlas, penuh pengabdian kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak egois Tuhan, bahwasanya haleluya. surga itu milik banyak orang. Ajar kami untuk lebih care kepada orang-orang di sekitar kami, menjadi saksi, menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan kembali mengingatkan kehidupan kami Bapa. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran Amin. dimanapun dia pergi dan berada, melayani Engkau dan pekerjaan, setiap tangan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan olehnya Tuhan. Tuhan percayakan di pundak tanggung jawab apapun Tuhan yang dia kerjakan, boleh kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai saluran berkat dimanapun dia pergi dan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mau bersyafaat, kami mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati di tengah wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajarkan masyarakat Indonesia untuk cerdas menaati apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi aturan pemerintah. Taat kepada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kebaikan kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, para pemerintah kami Tuhan, mulai dari Pak Presiden dan wakilnya, menteri-menteri yang ada Tuhan, instansi pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, media, kecamatan, kelurahan, RW, RT Tuhan. Setiap aparat pemerintah kami yang telah Tuhan pakai, yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Biar mereka boleh menjadi aparat pemerintah yang benar-benar mengerjakan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab. Menghadapi pandemi, khususnya pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka sudah bekerja keras, baik pemerintah kami maupun TNI, Polri, dan bahkan para medis yang ada di garda terdepan memerangi penyakit ini Tuhan. Kami meminta Engkau Allah memberkati mereka senantiasa, memberi kesehatan dan kekuatan untuk mereka yang bekerja keras, memberkati setiap keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, dan mereka boleh berbuat apapun yang mereka kerjakan Tuhan, untuk kepentingan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan akan dilalukan segera oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berkemenangan bersama Tuhan, mendengar setiap doa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya juga yang ada di Indonesia. Pekerjaan Tuhan memberkati di kota-kota, di desa-desa, di pedalaman, sampai ke suku-suku terasing sekalipun Tuhan, di mana ada pekerjaan Tuhan, di situ ada pertolongan, pembelaan Tuhan dinyatakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan dengan tulus dan ikhlas Tuhan, membela, menolong, menyediakan apa yang dibutuhkan, mencukupkan segala kebutuhan, bahkan kesehatan, kekuatan, jaminan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami setiap hamba-hamba-Mu yang lain di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada, mulai dari pusat, MD-MD yang ada, wilayah-wilayah sampai ke gembala-gembala dalam dan di luar negeri. Tuhan tolong setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung ada di gereja Pantai Kosta di Indonesia ini Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi satu sama lain, saluran berkat bagi sidang jemaat yang dilayani. Kami boleh saling menopang, saling mendukung Tuhan, bukan saling menyikut, bukan saling meniadakan satu sama lain, tetapi saling menghormati satu sama lain, mendukung untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khusus di gereja Pantai Kosta di Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan kami kembali berdoa untuk sanak keluarga kami, mulai dari keluarga kami yang ada di Yowati sana Tuhan, mulai dari keluarga kami Mama Maisyet, Mustika, Opa Set, seisi rumah. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan Tuhan jamin buat mereka, kebutuhan makan pakai mereka Tuhan mencukupkan, mengadakan kesehatan Tuhan jamin senantiasa buat mereka. Tambahkan kesetiaan
semuanya diberkati Amin, oleh amin, Tuhan, diberkati Yesus. dengan berkat jasmani, diberkati dengan berkat rohani Amin. melimpah. Semakin hari semakin setia mengiring melayani Engkau Tuhan, menjalankan datang Haleluya. Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, kami berdoa untuk Kota Raffles juga yang ada di Lolapi, orang tuanya Tuhan, Amin. adiknya Tuhan, keponakannya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Seluruh keluarga kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang kami kerjakan, keluarga kami kerjakan di sana dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, sanak saudara kami yang ada di Jabodetabek ini Tuhan. Kerukunan keluarga Wiolapi Jabodetabek diberkati oleh Amin. Tuhan. Haleluya. Setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi diberkati oleh Tuhan. Biarlah wadah KKWL Jabodetabek ini Tuhan menjadi wadah yang boleh menjadi Haleluya. saluran untuk saling memberkati, saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Bojo Menteng sana, Om Yus, Tante Keti, Fala Natali diberkati oleh Tuhan. Bro juga kali ini ada di Mangga Besar, Om Andreas bersama dengan Kevin, isi rumah diberkati oleh Tuhan. Sana keluarga kami dimanapun mereka semua pergi dan Raja Jabodetabek diberkati oleh Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yang ada di tempat ini, kami serahkan keluarga kami ke dalam Amin. tangan Tuhan. Haleluya. Orang tua kami, mama kami diberkati Tuhan dalam pekerjaannya di Hotel Mulia Senayan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan menghadapi hari demi hari dalam aktivitas yang dipercayakan di pundaknya Bapak Tuhan. Biar mau berjalankan dengan tanggung jawab. Ada pembelaan, ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah Haleluya, pekerjaan. yes. Tuhan, apa jadi pergumulan mama kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Haleluya. berjalan senantiasa. Berdoa buat sepupu kami Raffles, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaannya. Amin. Di Jakarta sana Tuhan mampukan dia, kuatkan dia. Apapun ini persoalan, pergumulan diperhadapkan dalam pekerjaannya, Tuhan tolong mampukan dia untuk menghadapinya. Roh Kudus memberikan kekuatan, kesabaran, ketambahan, dan bahkan Haleluya. kesehatan, kekuatan daripada Tuhan jadi bagian kehidupannya. Masa depannya diberkati oleh Amin. Tuhan. Hal-hal yang menguntungkan kehidupannya Tuhan datangkan dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Dan biar dia semakin setia kepada Tuhan. Amin. Tetap setia mengiring pelayanan Amin. Kau ya Bapa. Berdoa buat adik kami juga Marcel, Tuhan diberkati oleh Tuhan Haleluya. dalam pekerjaannya, dalam menata masa depannya. Tuhan Allah memberkati kehidupannya. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan menyertai, menolong untuk bungkus kehidupannya dalam Amin. pekerjaannya jika dia berkat. Dan apapun yang dikerjakan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Kesehatan, kekuatan jamin di tengah-tengah pekerjaan, baik Raffles, Marcel maupun Mama di Jakarta sana diproteksi, Haleluya. jauhkan dari ancaman virus, kuman bakteri, Oh, sampai apapun orang-orang yang tidak Amin. bertanggung jawab yang mau mengganggu mereka dijauhkan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu kami keluarga hamba-Mu, suami istri anak-anak kami serahkan di dalam Haleluya. pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kami hamba-Mu suami istri hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Haleluya. pengharapan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Amin. Setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami itu kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, pergumulan kami baik dalam pelayanan kami, kebutuhan keseharian kami, Amin. Tuhan mengadakan Amin. senantiasa. Berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari saat Amin. ini Tuhan sampai di Haleluya. jenjang yang paling tinggi Tuhan. Kami berdoa anak-anak ini Tuhan boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Amin. Allah memberikan mereka hikmat, Takut kebijaksanaan, akan Allah Tuhan. lebih roh takut akan Tuhan. Haleluya. Menjadi bagian kehidupan Ishak dan Amin. dimanapun mereka pergi dan berada, ketika mereka Haleluya. takut akan Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh Haleluya. berhasil, mereka boleh beruntung, masa depan mereka gilang gemilang bersama Amin. Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami hamba-Mu, suami istri, anak-anak kami Haleluya. pergi dan berada, kami jadi berkat bagi banyak orang dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan juga kami akan menyelesaikan ibadah kami siang hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kepada kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan ibadah online, kita angkat tangan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua menjemput kita yang setia dalam mengiring Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami tamatkan seluruh rangkaian ibadah GPDI Anugerah di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Happy Sunday.